Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Beranda TVRI Bengkulu, masih terkait dengan tema yang sama, terkait dengan waspada penyakit di musim pancaroba. Bapak Ruslian mungkin bisa dijelaskan terkait dengan sistem kewaspadaan dari Dinas Kesehatan sendiri terkait dengan musim pancaroba ini ya, untuk mencegah berbagai penyakit yang menyerang kita sendiri ya, apalagi mungkin yang masyarakat yang notabene sering beraktivitas, sering bekerja, ini kan tentu mengganggu ya ketika sedang terserang penyakit itu. Ya, sistem kewaspadaan yang kita laksanakan ya di fasilitas kesehatan, yaitu puskesmas, rumah sakit, itu pertama kita ada tenaga surveilan ya, yaitu tenaga surveilan ini sebagai intelijennya penyakit. Katakanlah dia mengamati 20 penyakit yang berpotensi terjadi kejadian luar biasa atau peningkatan kasus yang signifikan. Nah, itu dilaporkan setiap minggu. Apabila terjadi kenaikan, maka akan ada sinyal kenaikan, maka teman-teman kita, kami Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten itu sudah melakukan pelatihan kepada tenaga kesehatan, yaitu pelatihan tim gerak cepat ya. Apabila ada peningkatan kasus berpotensi KLB, maka harus dilakukan verifikasi atau penelusuran ke lokasi atau alamat penderita, dilakukan penyelidikan epidemiologi ya. Nah, kemudian kewaspadaan selanjutnya selain kita melakukan pengamatan dan dilaporkan, ya tentunya kita mempersiapkan fasilitas kesehatan kita ya agar selalu siap, terutama BMHP dan obat-obatan ya. Tentunya fasilitas kesehatan ini harus siap sedia, walau baik itu paskes tingkat pertama yaitu puskesmas maupun rumah sakit. Kemudian tindakan atau kewaspadaan selanjutnya adalah kita selalu mengedukasi masyarakat. Tentunya teman-teman kita di puskesmas itu memiliki tenaga promosi kesehatan yang memang memiliki tugas pokok melakukan penyuluhan ya kepada masyarakat. Kemudian bisa secara langsung di posyandu atau di Posbindu, kemudian juga melakukan penyuluhan melalui media-media yang ada di puskesmas, misalnya media sosial di puskesmas ya, apakah itu Instagram, Facebook atau TikTok ya, sehingga ini bisa sampai kepada masyarakat. Nah, kemudian juga selain edukasi ke masyarakat, kita juga menjalankan kerjasama lintas sektor ya kepada kelurahan, kepada desa, sehingga apabila ada kasus penyakit yang kira-kira berpotensi terjadi kejadian luar biasa atau peningkatan kasus yang signifikan, sehingga desa juga bisa membantu dalam hal melakukan penanganan di masyarakat ya. Contohnya misalnya ada kasus DBD, sehingga desa bisa melakukan pemberantasan sarang nyamuk, PSN, kemudian membantu untuk menenangkan masyarakat, itu begitu. Baik, ini kan tadi ada tim gerak cepat ya Bapak ya. Ini kegiatannya seperti apa Bapak? Mungkinkah ada sosialisasi ke sekolah-sekolah atau pemberian obat-obatan atau seperti apa Bapak? Ya, tim gerak cepat itu sebenarnya dilatih untuk menangani apabila terjadi kejadian luar biasa ya, atau peningkatan kasus yang signifikan. Nah, tentunya ini di sana ada dokter, ada tenaga kesehatan lingkungan, ada analis kesehatan ya, yang dimana misalnya terjadi peningkatan kasus, maka dilakukan pengambilan sampel, kemudian sampel dikirim ke laboratorium, apakah misalnya terjadi peningkatan kasus seperti campak ya atau pertusis ya, sehingga tim gerak cepat ini bisa melakukan pengambilan sampel terlebih dahulu, kemudian melakukan penyuluhan kepada masyarakat, dan apabila di sana masih ada anak yang belum diimunisasi ya secara lengkap, maka
untuk dilakukan imunisasi. Baik, kita ke Pak Tri, mungkin dari masyarakat sendiri seberapa cukup sadarnya masyarakat terkait dengan kondisi perubahan cuaca dan juga pengecekan informasi cuaca dari BMKG sendiri, kalau Pak Tri sendiri melihat? Ya, berdasarkan dari pengalaman ya, bergaul saya kan, jadi saya punya komunitas juga, komunitas otomotif ya, otomotif, terus komunitas ya penggiat-penggiat yang sifatnya positif. Jadi yang salah satu saja, kayak memancing, simple, itu memancing gitu ya. Itu dia harus tahu cuacanya dulu seperti apa, tinggi gelombangnya. Jadi memang kalau saya perhatikan Provinsi Bengkulu hampir ya kurang lebih di atas 70% lebih ya. Termasuk mau touring juga, touring ke daerah mana gitu misalkan pakai motor gitu. Itu dia minta informasi cuaca dulu. Jadi memang kalau saya perhatikan 70% ke atas sudah aware dengan Kondisi cuaca. keadaan cuaca. Namun di sini ya ada beberapa hal yang kurang sampai dengan mendasar. Kenapa tadi mungkin ada beberapa hal tuh, contoh kayak beberapa kabupaten yang kurang signalnya atau jaringannya. Memang walaupun semua sudah ada, tapi kan kadang kalau untuk mau masuk akses itu kan agak susah. Yang mungkin di situ yang jadi PR kita bersama dengan tujuan tadi kita bagaimana melibatkan instansi desa, contoh kayak misalkan Babin Kamtipmas atau Babinsa sebagai untuk mengedukasi ke masyarakat. Karena apa? Ujung tombak Babinsa, Babin Kamtipmas lah itu yang memang dasar untuk ke masyarakat. Seperti itu. Baik, berarti secara keseluruhan masyarakat sudah mulai aware ya dan juga sering melihat cuaca. Sekitar 70% ya Pak itu ya? Kurang lebih. Kenapa? Karena kalau dilihat dari Instagram udah banyak memang sih. Terus banyak juga netizen atau ya yang komen-komen seperti itu. Baik, kita jeda sejenak. Nanti akan kita bahas kembali terkait dengan tema kita waspada penyakit di musim pancaroba. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.